dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video saya dengan judul Proses Lahirnya Pancasila, PPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai tercermin dari peristiwa tersebut, serta refleksi pribadi tentang bagaimana nilai-nilai itu tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, proses lahirnya Pancasila. Awal mula lahirnya Pancasila dimulai pada masa BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. BPU PKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan dalam sidangnya, para tokoh bangsa mulai membahas dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang kita kenal sekarang, tapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta dan Muhammad Yamin. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal Pancasila. Kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan kecil pada sila pertama dilakukan untuk menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan semangat toleransi dan pengorbanan demi keutuhan bangsa. Yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat banyak nilai penting yang tercermin. Ada nilai persatuan karena para tokoh mampu bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Ada juga nilai musyawarah dan mufakat karena setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama. Selain itu, terlihat nilai toleransi dan gotong royong karena mereka rela menurunkan ego masing-masing demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, refleksi pribadi pelajaran bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, saya merasa proses lahirnya Pancasila memberi banyak pelajaran berharga. Kita diajarkan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan, karena keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan yang menyatukan kita. Nilai-nilai seperti gotong royong, menghargai pendapat orang lain, dan cinta tanah air harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, tantangan memang berbeda, tetapi semangat Pancasila tetap relevan. Kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana, misalnya saling menghargai di media sosial, menghormati perbedaan pendapat, dan ikut berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, dari sejarah lahirnya Pancasila kita belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini lahir dari semangat kebersamaan dan rasa cinta tanah air. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah meneruskan semangat itu, menjaga nilai-nilai Pancasila, dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila.